berlatar di negara Meksiko dan kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Miguel. Miguel ternyata hanya tinggal dengan ibunya yang merupakan seorang janda bernama Rosa. Sementara ayah Miguel sudah lama meninggal. Ketika Miguel dan Rosa sedang berada di dapur, tiba-tiba Rosa dihubungi oleh adiknya yang bernama Carlos. Carlos mengatakan kalau dirinya sedang diburu oleh para kartel karena sebelumnya Carlos telah mencuri uang kartel dan uang itu ternyata disimpan di rumah Rosa. Carlos meminta Rosa dan Miguel untuk segera meninggalkan Meksiko dengan membawa uang tersebut. Que haga otras cosas que tenemos que... Beberapa jam kemudian, Carlos akhirnya tertangkap oleh para kartel dan pemimpin dari kartel itu bernama Mauricio ini orangnya. Ketika Mauricio mencoba mengecek ponsel Carlos, terlihat di panggilan terakhirnya kalau Carlos terus melakukan kontak dengan Rosa. Oleh karena itu, Mauricio yakin kalau uang tersebut kini di tangan Rosa. Kemudian Mauricio menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Carlos dan mereka juga akan memburu Rosa. Traicionaste el cartel, Carlos. Rigo. Adegan berpindah ke seorang pensiunan marinir bernama Jimmy Hansen. Jimmy saat ini tinggal di Amerika, tepatnya di Arizona, yaitu perbatasan antara Amerika dengan Meksiko. Tanpa pamrih, Jimmy selalu ikut menjaga perbatasan dari para imigran ilegal yang berusaha menyeberang tanpa dokumen. Ketika Jimmy sedang menjaga ternaknya, tak sengaja ia melihat beberapa imigran ilegal yang mencoba masuk ke negara Amerika. Jimmy pun dengan segera melaporkannya kepada petugas perbatasan. Ketika Jimmy sudah pulang ke rumah, tak lama ia didatangi oleh seorang petugas bank bernama Yopi. Ternyata saat itu Yopi ingin menagih hutang kepada Jimmy karena sudah beberapa bulan ini Jimmy tidak membayar cicilan. Di sini Yopi menjelaskan jika Jimmy masih belum bisa membayar cicilan, maka pihak bank terpaksa akan menyita rumah Jimmy dalam waktu dekat. Diketahui kalau Jimmy memiliki banyak hutang, yaitu karena Jimmy harus membayar biaya operasi istrinya yang terkena penyakit kanker. Sayangnya beberapa minggu kemarin sang istri sudah meninggal. I'm no deadbeat. I just need a little time to sort Any things out. policies to take action if there hasn't been a payment in over 6 months? I'm sorry for your loss. Jimmy yang tidak mau kehilangan rumahnya, ia pun dengan segera mendatangi seorang peternak untuk menjual sapi-sapi yang ia miliki. I'm sorry, Jim. Let me know what you decide. But we're talking 17 grand. Namun ternyata sapi-sapinya itu ditawar sangat murah sehingga uangnya tidak akan cukup untuk melunasi semua hutang Jimmy. Kemudian Jimmy mendatangi seorang bos proyek untuk meminta pekerjaan di sana. Sayangnya si bos proyek menolak dengan alasan Jimmy sudah sangat tua dan tidak akan sanggup untuk menjadi tukang aduk. Yeah, okay. Malam harinya Jimmy pergi ke bar untuk minum sambil menenangkan pikirannya. Tak lama dari itu Jimmy tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan bernama Sarah. Ternyata Sarah ini adalah anak tiri Jimmy dan Sarah merupakan perwira polisi. Di sini Jimmy bercerita kepada Sarah kalau selama hidupnya ia selalu mengabdi kepada negara. Namun dikala ia susah, negara tidak pernah membantu Jimmy, bahkan saat ini rumahnya akan segera disita. Mendengar hal itu, Sarah mengatakan kalau ia akan berusaha membantu Jimmy walaupun tidak banyak. I'm the only person who made any of it worthwhile. Keesokan harinya memperlihatkan Rosa dan Miguel yang tengah tergesa-gesa untuk keluar perbatasan Meksiko karena para kartel sedang mengejar mereka. Mereka yang menemukan pagar besi yang bolong akhirnya berhasil masuk ke negara Amerika. Bersamaan dengan itu, Jimmy yang kebetulan melintas di sana tak sengaja memergoki Rosa dan Miguel. Di sini Jimmy meminta mereka untuk tidak kabur karena ia akan melaporkan mereka kepada petugas perbatasan. Rosa memohon kepada Jimmy untuk tidak melakukan hal itu karena mereka sedang diburu oleh para kartel. Rosa juga mencoba menyogok Jimmy dengan uang yang ia bawa, namun Jimmy menolak hal tersebut. Tak lama datang para kartel yang langsung meminta Jimmy untuk menyerahkan Rosa dan Miguel sekarang juga.
Jimmy yang tahu kalau para kartel ini berniat jahat, ia pun mencoba untuk melindungi Rosa dan Miguel hingga terjadilah baku tembak. Come to me! Get the truck! Move! Karena terpojok, Jimmy memutuskan untuk kabur dari tempat itu dengan membawa Rosa dan Miguel. Mauricio, si pemimpin kartel, sempat ingin menghentikan mereka, namun beruntung usahanya tersebut gagal. Ketika Mauricio kembali, anak buahnya mengatakan kalau di insiden tadi telah membuat adik kandung Mauricio harus meregang nyawa. Mendengar hal itu, Mauricio yang sangat marah, ia pun berjanji akan membunuh Jimmy, Rosa, serta Miguel. Di sisi lain, Jimmy yang sudah berkendara cukup jauh akhirnya berhenti karena ternyata Rosa mengalami luka tembak di perutnya. Di sini Rosa memohon kepada Jimmy agar Jimmy membawa anaknya menuju rumah bibinya yang ada di Chicago. Rosa pun memberikan alamat rumah bibinya kepada Jimmy dan sebagai imbalannya semua uang yang ia bawa sekarang milik Jimmy. Bersamaan dengan itu Rosa pun akhirnya meninggal. Malam harinya memperlihatkan petugas medis dan para polisi termasuk Sarah datang untuk mengevakuasi tempat tersebut. Di sini Sarah menyuruh Jimmy untuk tenang karena Miguel pasti akan diantarkan ke keluarganya. Keesokan harinya Jimmy mendatangi kantor imigran untuk memastikan Miguel sampai ke tangan bibinya. Jimmy juga terlihat selalu ditemani oleh anjingnya yang diberi nama Jackson. Bersamaan dengan itu, Jimmy tak sengaja melihat kelompok Mauricio di seberang jalan kantor imigrasi. Merasa ada yang tidak beres, Jimmy pun segera masuk ke kantor imigrasi dan bertanya kepada petugas mengenai kapan Miguel akan dibawa ke Chicago. Si petugas mengatakan kalau Miguel akan dideportasi lagi ke Meksiko karena keluarganya juga sudah menunggu di luar. Jimmy yang sadar keluarga yang dimaksud adalah para kartel, ia pun meminta izin untuk menemui Miguel. Ternyata Jimmy berniat membawa kabur Miguel sebelum Miguel diserahkan kepada para kartel yang telah mengaku-ngaku sebagai keluarganya. Psst. Hey, come on. Mauricio yang sempat melihat Jimmy sedang membawa pergi Miguel, ia pun berencana akan memasuki Amerika untuk memburu mereka berdua serta mendapatkan lagi uangnya. Sebelum mengantar Miguel ke kota Chicago, Jimmy mampir dulu ke rumahnya untuk mengambil senjata dan tidak lupa membawa bodrek dan antimo. Setelah itu mereka berdua pun bergegas pergi menuju rumah bibi Miguel yang ada di Chicago. Di sisi lain, para kartel mulai memasuki gerbang wilayah Amerika. Penjaga pintu yang sadar kalau mereka adalah para kartel yang kejam memilih untuk membiarkan mereka masuk walaupun menggunakan paspor palsu. Singkat cerita, para kartel mendatangi rumah Jimmy yang berada tidak jauh dari perbatasan karena kebetulan di sana tidak ada lagi rumah kecuali milik Jimmy. Ketika masuk ke dalam, mereka tidak menemukan Jimmy dan hanya menemukan beberapa lembar tagihan kartu kredit serta lencana penghargaan marinir. Mauricio pun mengambilnya lalu memutuskan untuk membakar rumah Jimmy. Setelah itu mereka mendatangi salah satu rekan kartel dan di sini Mauricio meminta rekannya itu untuk melacak Jimmy melalui nomor kartu kredit yang telah tadi ia bawa. Di balik itu Jimmy terlihat berhenti di pom mini untuk mengisi bensin lalu masuk ke toko dan membeli sebuah buku peta, yaitu untuk mempermudah Jimmy mengingat jalan menuju ke Chicago. Kemudian Jimmy dan Miguel pun melanjutkan lagi perjalanan mereka. Karena tadi Jimmy melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, akhirnya para kartel tahu kalau Jimmy baru saja mampir ke toko tersebut. Mengetahui hal itu, Mauricio dan anak buahnya pun bergegas ke sana. Singkat waktu, sesampainya di toko yang tadi didatangi Jimmy, Mauricio meminta si kasir untuk menunjukkan CCTV yang ada di toko. Namun karena si kasir menolak dengan tega, Mauricio langsung menghabisinya. Kemudian Mauricio memutar ulang CCTV untuk mengetahui ke arah manakah Jimmy dan Miguel pergi.
Setelah mengetahuinya, para kartel itu pun bergegas mengejar. Di balik itu, Jimmy yang sedang menyetir, ia menyuruh Miguel untuk melingkari daerah Chicago agar mereka mudah membaca peta tersebut. Tak lama kemudian, ada satu mobil polisi yang meminta Jimmy untuk berhenti. Di sini Jimmy bertanya kenapa si polisi memberhentikannya, mengingat ia tidak ngebut ataupun melanggar lalu lintas. Jimmy juga mengatakan kalau ia memang membawa senjata, namun ia juga mempunyai surat-suratnya. Entah mengapa si polisi malah menyita senjata Jimmy dan ia meminta Jimmy untuk masuk ke mobil polisi karena ia ingin bicara sedikit dengan Miguel. Namun bukannya bicara, si polisi malah menghubungi seseorang yang sepertinya sedang memberitahu keberadaan Jimmy. Jimmy menjadi curiga kalau orang yang si polisi telepon tak lain adalah para kartel. Go ahead and have a seat in the back. Ketika Jimmy akan pergi, tiba-tiba si polisi menodongkan pistolnya hingga terjadilah baku hantam. Mendengar ada keributan, Miguel pun keluar, namun tanpa sengaja Miguel malah menjatuhkan peta yang dibawanya. Setelah si polisi pingsan, Jimmy segera membawa Miguel untuk bersembunyi karena ia yakin para kartel akan segera tiba. Tak lama berselang, para kartel datang dan langsung membangunkan si polisi. Mauricio bertanya di manakah Jimmy dan Miguel. Si polisi menjawab kalau ia tidak tahu karena mereka pergi ketika dirinya sedang pingsan. Kesal dengan itu, Mauricio tanpa ragu langsung menghabisi si polisi. Ketika para kartel akan pergi, tak sengaja Mauricio menemukan buku peta yang tadi dijatuhkan oleh Miguel. Setelah kejadian itu, Jimmy yang kini tidak mempunyai senjata, ia pun memilih mampir dulu ke toko senjata sebelum mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Sore harinya, Jimmy yang seharian menyetir, ia pun memutuskan untuk istirahat dan menginap di sebuah motel. Di sini lagi-lagi Jimmy melakukan pembayaran menggunakan kartu kreditnya, yang mana hal itu akan diketahui oleh para kartel. Di tengah malam, Jimmy tiba-tiba terbangun lalu membawa anjingnya keluar untuk mencari angin. Ketika baru saja membuka pintu, Jimmy dibuat terkejut karena para kartel sekarang sudah ada di ruangan resepsionis. Jimmy segera membangunkan Miguel lalu menghubungi polisi. Kemudian Jimmy dan Miguel kabur melalui jendela belakang menuju kebun yang terdapat di belakang motel. Tak lama para kartel menggerebek kamar Jimmy, namun mereka hanya mendapati Jimmy yang baru saja kabur melalui jendela. Mauricio dan anak buahnya mencoba mencari Jimmy di kebun belakang motel, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Mauricio lantas berteriak-teriak sambil mengatakan kalau ia akan terus memburu Jimmy sampai kapanpun karena Jimmy telah menghabisi adiknya. Ketika kelompok Mauricio sudah kembali, Jimmy meminta Miguel untuk segera ke mobil yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak. Sementara itu, ia akan mencoba mencari Jackson anjingnya terlebih dahulu. Jimmy dibuat sakit hati karena saat sedang mencari Jackson, ia malah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Jackson anjingnya tengah dihabisi oleh Mauricio. Setelah para kartel meninggalkan motel, Jimmy langsung membawa Jackson ke mobil. Keesokan harinya, Jimmy dan Miguel menguburkan Jackson sebelum mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Chicago. Di sisi lain, kelompok Mauricio hanya bisa menunggu informasi dari rekannya yang terus melacak di mana Jimmy menggunakan kartu kreditnya lagi. Tak lama, salah satu anak buah Mauricio memberitahu kalau di dalam peta itu wilayah Chicago dilingkari, yang artinya tujuan Jimmy dan Miguel adalah Chicago. Saat itu juga Mauricio menghubungi rekan kartelnya yang ada di Chicago, yaitu untuk memberitahu informasi Jimmy kalau Jimmy melewati daerah itu dengan ciri-ciri mobil yang disebutkan oleh Mauricio. No problem. Malam harinya terlihat Jimmy dan Miguel sedang beristirahat di bawah jembatan. Merasa kalau uang yang mereka bawa adalah milik kartel dan uang haram, mereka pun tanpa pikir panjang langsung membakar uang tersebut. Keesokan harinya, Jimmy dan Miguel kembali melanjutkan perjalanan hingga mereka masuk ke perbatasan Chicago. Di sini Jimmy sempat melihat para kartel yang pasti sedang mengawasinya.
Akhirnya Jimmy memilih jalan pedesaan berharap para kartel tidak bisa menemukan mereka. Namun sayangnya di tengah jalan pedesaan, mobil Jimmy berpapasan dengan mobil kelompok Mauricio. Jimmy memilih memutar arah sementara mobil kartel terperosok ke semak-semak lalu kembali mengejar Jimmy. Jimmy yang sadar kalau mobilnya tidak akan kuat lagi kabur dari kejaran kelompok kartel, ia pun memilih berhenti untuk melawan mereka. Ketika kelompok kartel datang, Jimmy langsung menembakkan senjatanya hingga berhasil menghabisi si supir serta menggulingkan mobilnya. Setelah itu, Mauricio dan anak buahnya yang tersisa mencoba menembaki Jimmy. Hingga Jimmy dan Miguel memutuskan untuk bersembunyi di gudang yang tak jauh dari tempat mereka berada. Di dalam gudang, Jimmy berhasil menghabisi satu anak buah Mauricio yang saat itu sedang mendekat. Kemudian Jimmy meminta Miguel untuk menembakkan pistol ke arah depan, yaitu sebagai upaya pengalihan sementara Jimmy akan pergi ke samping gudang. Ketika Jimmy sudah berada di samping, Miguel pun menembakkan pistolnya sehingga anak buah Mauricio menyangka kalau tembakan tersebut dari Jimmy dan inilah yang dilakukan Jimmy. Sekarang yang tersisa hanya tinggal Mauricio. Ketika Jimmy akan kembali menemui Miguel, ternyata saat itu Miguel sudah ada di tangan Mauricio. Mauricio menyuruh Jimmy untuk menurunkan senjatanya. Kemudian ia meminta Miguel agar Miguel mau menembak Jimmy. He will never kill for you. Samping perut Jimmy sempat tertembak hingga ia dan Mauricio saling baku hantam. Di tengah pertarungan, Miguel mengambil senjata yang terjatuh lalu menodongkannya. Mauricio sempat meminta Miguel agar menembak saja Jimmy dan ia akan mengangkat Miguel sebagai penerus kartel. Namun pada akhirnya inilah yang terjadi. Dalam keadaan sekarat, Jimmy memberi dua pilihan antara ia yang menghabisinya atau Mauricio mau melakukannya sendiri. Ketika Jimmy sudah keluar gedung, terdengar suara tembakan yang mana itu adalah Mauricio yang memilih koat dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, Jimmy dan Miguel sampai di rumah bibinya, yaitu sesuai alamat yang dulu diberikan oleh Rosa, ibu Miguel. Di sini Jimmy menyuruh Miguel untuk mengetuk rumah tersebut. Hingga keluarlah si bibi serta nenek Miguel. Namun saat ia menoleh ke belakang, ternyata Jimmy sudah menghilang. Kemudian terlihat Jimmy yang saat ini menaiki sebuah bis. Jimmy duduk di bangku lalu merasakan sakit yang amat parah akibat luka tembak yang ia terima dari Mauricio. Ketika Jimmy memejamkan matanya, tiba-tiba